6 soal. Jadi berikut ini data di PT Sukamaju pada bulan Januari 20XX ya. Nah, Anda lihat di sini pada bulan Januari itu ada data tanggal 2 sampai tanggal 21 itu ada transaksi. Nah, jadi kalau metode perpetual itu setiap transaksi dicatat. Kalau fisik itu enggak. Fisik tadi di akhir periode aja. Dilihat saldo, paling tahu saldo awal, terus jumlah beli berapa, di akhir periode dihitung stoknya berapa gitu. Itu kalau fisik. Kalau perpetual nggak dihitung, tapi dilihat catatan. Catatan ini sebenarnya sih asumsi ya, walaupun realnya belum tentu seperti ini gitu. Tapi kebanyakan sih ada juga yang realnya persis sama. Jadi di pabrik itu biasanya sih yang banyak dipakai metodenya masuk pertama, keluar pertama. Yaitu tadi pertimbangannya supaya barang yang lama itu nggak menumpuk di gudang dan ya nggak rusak ya. Kalau misalnya barang lama kok disimpan terus nggak dipakai untuk produksi gitu. Jadi biasanya real dalam prakteknya barang masuk pertama, yang barang-barang lama itu diproduksi pertama gitu. Nah, kemudian di sini Anda lihat Januari tanggal 2 itu saldo awal. Nah, saldo awal ini saya tulis di sini ya, 2 Januari. Saldo awal. Berapa saldo awalnya? 1.200 dikali 27.600 dapat 33.120. Kemudian tanggal 5 Januari dikeluarkan 600 unit. Dikeluarkan ini maksudnya digunakan untuk produksi ya. Digunakan untuk produksi 600 unit. Nah, pada saat nulis penggunaan untuk produksi ini 600 ini, nah di sini permasalahannya sebenarnya adalah untuk tahu itu barang yang lama itu ya dari cost-nya. Cost-nya yang dipakai adalah cost 27.600. Ya, cost unitnya sama 27.600, total 16.650. Sisa 1.200 dikurang 600, sisanya 600 dikali 27.600. Jadinya sisanya 16.560. Kemudian 11 Januari digunakan lagi atau dikeluarkan lagi 200. Dikali sama 27.600 sama dengan 5.250. 5.520. Kemudian sisanya jadi 400. 400 itu dari 600 dikurang 200 sama dengan 400. Kali 27.600 sama dengan 11.040. Nah, kalau belum ada pembelian nggak ada masalah ini ya. Tetap aja pakai yang angka 27.600. Nah, tapi nanti kita lihat tanggal 14 Januari itu ada pembelian 800. Harganya beda. 28035. Nah, harga barang kan nggak selalu sama ya. Jadi ya kita harus pakai harga baru pas beli. 28035. Jangan lupa masukkan harga barunya ini. 800 kali 28035 sama dengan 22.428 ribu. 22.428.000. Nah, kemudian di saldo akhir, nah kita harus catat ulang sisa saldo bulan lalu. Anda lihat ini, saya nyatat 2 kali ini 400-nya. Ya, pada 11 Januari ada 400 unit kali 27.600. Nah, 14 Januari saya catat lagi 400 unit kali 27.600. Itu saldo barang produk yang lama gitu. Nah, yang lama 800 ini kan baru beli. Saya tambahkan di bawahnya. Nah, nanti dijumlah totalnya 33.468. Di sini sudah mulai kelihatan ya bedanya nanti 33.468. Kemudian karena metodenya masuk pertama keluar pertama, nah pada tanggal 15 Januari terjadi lagi pengeluaran barang dari gudang ya. Ini kan sebenarnya kartu gudang ya. 300 unit dikali 27.600 sama dengan 8.280.000. Nah, sisanya 100. Kenapa nggak pakai yang dari 100 ini dari 400 dikurang 300. Nah, kenapa nggak pakai yang 800? Kok masih pakai yang lama ya 27.600 gitu.
Ya karena metodenya kan masuk pertama keluar pertama, jadi habiskan dulu barang lama gitu. Ya. Jadi sisanya ini 100 unit barang lama, 800 barang baru. Totalnya 25.188.000. Nah, kemudian 18 Januari beli lagi 1000. Nah, kita masukkan lagi. Nah, ini kan semua saya tulis ulang. 100, 800, terus 1000 di bawahnya. Jadi total unitnya 1900 sebenarnya. Tapi nggak boleh digabung nyatatnya karena metodenya masuk pertama keluar pertama, harus satu-satu. Ya, itulah rumitnya. Ini kerjaan orang accounting sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang manajemen juga ketika di lapangan kerja begini ya, karena ini kan kerjaan bagian gudang. Ya. Nah, kemudian total 53.900. Nah, kemudian pada tanggal 21 Januari dikeluarkan 640 unit. Nah, 640 ini diambil dari yang mana? Karena yang 100 itu kan yang pertama masih sisa 100. Yang kedua kan sisa 800. Berarti kita ambil 100 dari barang yang pertama, terus 540 dari barang yang pembelian tanggal 14 Januari. Nah, jadi costnya totalnya ini 100 kali 27.600 dapat 2.760.000. Kemudian 540 kali 28035 dapat 15.138. Totalnya 17.898. Jadi pertanyaan soal nomor 6 terjawab. Ditanya kan, jika metode yang digunakan adalah metode MPKP, masuk pertama keluar pertama, maka kos bahan total yang akan dibebankan pada transaksi tanggal 21 Desember adalah 17.898.900. Yang B ya jawabannya. Jadi nggak ada cara lain, harus ngitung ya kalau soalnya seperti itu. Apalagi yang ditanya soal transaksi terakhir gitu, benar-benar harus dihitung. Ya ngitungnya pun nggak bisa langsung sekali gitu, tapi harus urut ngikutin transaksinya terus diikutin gitu. Kalau nggak salah nanti. Ya, kemudian nomor 7-nya, nomor 7 nanti dulu. Nomor 8 MPKP dulu ya, nomor 7 MTKP nanti dulu. Nomor 8, jika metode yang digunakan adalah metode MPKP, maka nilai atau kos sediaan pada akhir Desember adalah, nah kos sediaannya jawabannya kan 36.001 yang C. Nah, cara ngitungnya Anda lihat di bagian kanannya, di bagian saldo. Untuk produk yang harganya untuk bahan baku yang harganya 27.600 itu kan sudah habis di 0 jadinya. 0 kali 27.600 kan 0. Terus ada yang beli tanggal 14 Januari tadi 800 awalnya dikurang 540, sisanya tinggal 260. 260 kali 28035 7289100. Kemudian 1000 kali ditambah 1000 kali 28712 yang dibeli tanggal 18 Januari ya. Ditambahkan total jadinya 36.001.100. Itu untuk metode MPKP. Gimana? Susah nggak? Nah, benar-benar harus, kalau soal seperti ini kan artinya harus latihan terus ya. Coba sendiri gitu maksudnya. Sebenarnya nggak susah, asal telaten aja. Bingung gimana Mbak Nurul? Ini cuma butuh ketelatenan sih sebenarnya. Akuntansi itu telaten. Kalau yang ini ya, belum logika, ini cuma telaten aja. Iya, emang harus telaten. Itu tadi saya bilang telaten dan jeli, ngikutin soalnya satu-satu. Mbak Nurul gimana bingungnya Mbak Nurul? Nanti saya kasih latihan ya. Jangan nggak dikerjakan. Biar nggak bingung maksudnya. Kalau udah tahu, nanti kalau ngerjakan terus ketemu salah, mesti bisa gitu. Mesti nggak bingung. Ya, satu-satu masukinnya Mbak Nurul. Dan ngikutin metode, nggak bisa sembarangan. Karena nanti yang pas saya menjelaskan yang MTKP beda. Ini baru MPKP kita. Ya, nanti. Kalau soal untuk yang ini udah ada saya, tapi kalau soal yang untuk yang
Yang tadi yang laporan keuangan tadi saya belum menyimpan kayaknya. Kalau yang ini sih langsung saya kasih habis kuliah aja bisa nanti. Biar kalian nggak tidur malam ini. Enggak ya, tidur aja ya. Besok-besok aja jangannya. Oke, saya lanjut lagi. Atau masih mau tanya lagi yang nggak ngertinya yang mana gitu di tabel itu? Hmm. Kayaknya nggak tahu ini keluar apa nggak ya untuk ujian. Yang jelas, yang saya tahu kemarin tuh soal tuton keluar. Tapi ujian saya nggak tahu. Gimana Mbak Eni? Pelan-pelan gimana? Udah pelan kok saya kok. Iya. Yang nggak ngerti dari itu mana? Ya harus di ini, apa namanya? Harus dikerjakan pokoknya intinya. Nanti tulis tangan aja, nggak usah ini, nggak usah pakai Excel. Rata-rata Excel bisa nggak sih? Tapi kok PowerPoint saya lihat udah bagus. Alhamdulillah bisa ya. Ya pakai tangan aja, dihitung aja. Biasanya kalau ditulis tangan lebih. Ya pelajaran matematika tuh emang harus begitu. Pelajaran hitungan tuh emang harus dicoba. Ibaratnya ya gitulah. Kalau pelajaran bahasa kayak bahasa Inggris, ya harus dipraktekin. Kalau harus ngomong-ngomong gitu. Kalau hitungan juga gitu, harus dipraktekin hitungannya. Oke, saya lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut MTKP. Soal nomor 7 dan 9. MTKP. Nah, MTKP ini kan kebalikan dari MPKP ya. Kalau MPKP tadi barang nih apa? Barang yang lama dulu gitu yang dikeluarkan. Kalau MTKP barang yang baru yang dikeluarkan. Aneh kan jadinya, kok jadi barang yang lama gimana Bu gitu, kok nggak dipakai-pakai gitu ya kan, kesannya kan kayak gitu kan ya. Hmm, Biasanya sih perusahaan ini hanya untuk pencatatan. Pencatatan itu belum tentu real ya. Cuma untuk nyatat saja sebenarnya gitu. Metode ini. Nah, tapi kalau realnya sih kadang biasanya perusahaan nggak mungkin lah barang yang lama-lama nggak dikeluarin ya. Kalau dalam real transaksi itu biasanya sih yang dipakai yang atas tadi yang MPKP. Ya, biasanya. Tapi kalau untuk pencatatan bisa saja pakai MTKP atau pakai rata-rata tertimbang. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus pakai 3 metode ini? Sebenarnya salah satu ya. Kenapa sih harus ada 3 metode ini gitu? Kenapa sih nggak satu aja? Udahlah misalnya Bu, yang MPKP saja gitu. Pikir nggak kenapa begitu? Nah, sebetulnya ini lebih akuntansi banget gitu ya. Akuntansi bangetnya itu gini. Di akuntansi itu ada metode-metode pencatatan ya yang tujuannya untuk mengecilkan laba, membesarkan laba gitu loh. Di akuntansi itu kan laba itu nggak real sebetulnya. Nggak mesti real laba di akuntansi itu, tapi metode gitu masalahnya, metode pencatatan. Makanya sampai sampai pernah saya dulu bos saya tuh sampai bilang gini, namanya orang akuntansi itu ya katanya, bisa aja
yang rugi dibilang jadi untung, yang untung jadi rugi. Orang akuntansi itu bisa membolak-balik angka gitu. Ya karena sebenarnya di akuntansi emang diajarin begitu. Sebenarnya metode itu ya, sebenarnya nggak bagus. Makanya apa? Tapi ya memang diajarkan di ilmu akuntansi metode-metode mencatat atau menghitung yang tidak menyalahi aturan akuntansi, ya. Tapi nggak real angkanya gitu loh. Ya kalau Anda lihat di ini ya, di jawaban ini, kalau Anda lihat di angka yang kuning, dengan apa ya, dengan kasus soal yang sama, jawaban bisa beda. Saldonya Anda lihat, yang di atas tadi 36 juta, yang di bawah 35 juta. Ini nggak salah loh, secara aturan nggak salah. Akuntansi membolehkan ini. Nah, sebenarnya ini sering dimanfaatkan oleh bos perusahaan. Kan bos perusahaan itu kan modelnya kan kenapa begini kan ya? Model di perusahaan itu kan ada pemegang saham, ada manajer. Manajer itu kan yang menjalankan operasional perusahaan. Manajer kan pengen dapat bonus. Kalau kalau mungkin kalau yang membuat data ini kan bukan manajer kan, yang membuat data ini kan akuntan. Nah, manajer kan minta ke bagian akuntannya, kita pakai metode ini gitu, maksudnya supaya laba dia kelihatan tinggi gitu misalnya. Nah, supaya laba kelihatan tinggi, dia kan pengen biayanya yang kecil ya. Nah, kalau pakai MPKP tadi kan biayanya lebih kecil. Kalau pakai MTKP ini biayanya lebih besar. Ini biaya ya, kos yang dikeluarkan ini biaya. Yang di atas 17, yang di bawah 18. Nah, kalau pakai metode MTKP biayanya lebih besar, kalau MPKP biayanya lebih kecil. Nah, direktur kan biasanya pengen labanya besar. Kalau pengen laba besar, dia pengen yang biayanya kecil ya. Tuh. Tapi kan apa namanya? Ya pokoknya kalau namanya manajer pengen dapat bonus gede, dia minta ke akuntannya tolong buatkan laporan. Dia akan milih mana laporan yang bagus gitu untuk kepentingan dia biasanya. Tapi kalau untuk sebenarnya membuat kayak gini pun ada banyak kepentingan ya. Untuk kepentingan pajak beda, untuk kepentingan manajemen beda, untuk kepentingan negara beda gitu. Jadi banyak ya. Ini ilmu-ilmu akuntansi sebenarnya ya. Kemudian ini secara manajerial fungsinya. Ya itulah sebetulnya sih nggak korupsi sih Mbak, cuman metodologi aja gitu, metode untuk mencatat supaya bosnya bisa dapat bonus gede, sebenarnya kayak gitu deh jadinya. Atau supaya bayar pajaknya nggak mahal gitu. Kalau bayar pajak nggak mahal kan labanya dikecilkan ya. Nah, kalau bosnya pengen dapat bonus gede, labanya dibesarkan. Tapi nggak korupsi, cuma metode yang beda. Nah, itu dalam accounting kayak gitu. Nggak korupsi ini, nggak nipu juga, bener kok, ada kok, boleh di standar akuntansi, boleh ini, nggak dilarang. Tapi apa istilahnya, legal, tapi tergantung tujuan gitu, menguntungkan siapa yang merintah si akuntannya gitu aja. Kalau yang legal gini boleh accounting kerjakan, kalau yang nggak legal, yang korupsi ya jangan. Misalnya membuat nota digedekan, atau angka ini misalnya barang yang barang yang diproduksi misalnya cuma 300, ditulisnya 400. Nah, itu kan nggak benar ya. Kalau ini kan benar. Nah, kalau Anda mau lihat benar atau tidaknya, ini saya lanjutkan ya. Tadi intermezzo saja bagaimana accounting. Kemudian kita lihat tanggal 2 Januari sama statusnya ya, tanggal 2 Januari saldonya 33.120. Nah, kemudian tanggal 5 Januari mulai digunakan. Nah, ini masih sama ya, karena kan belum, harganya masih harga yang terakhir 27.600, jadi dianggap harga terakhir. 5 sampai dengan 11 Januari itu sama. Jadi 11 Januari nggak saya bahas ya, karena sama persis dengan MPKP tadi. Kemudian saya lanjut di 14 Januari. Nah, di 14 Januari pembelian 800. Nah, ini masih sama juga. Ya, masih sama, nggak ada bedanya dengan yang di atas tadi. Jadi nanti semua dicatat satu-satu ya. 400 tadi dipindahkan lagi ke bawah.
400 kali 27 600 dan ditambah 800 kali 28 035. Jadi 22428. Jadi totalnya sama 33468. Ya. Nah, kemudian mulai yang bedanya di 15 Januari. 15 Januari keluarnya 300. Sama dengan di atas, keluarnya 300. Tapi harganya beda. Kalau yang di atas tadi karena MPKP dia pakai harga 27600, harga yang lama. Nah, ini 15 Januari pakai harga yang terakhir. Harga terakhirnya 28035. Nah, di sini bedanya ya. Udah mulai beda kan ya, 15 Januari tadi angkanya 28035. Saya tandain warna merah. 28035 kali 300 8.410.500. Nah, kemudian saldo akhirnya kita lihat nih, 400-nya masih ditulis. 400 kan nggak dipakai kan? Yang dipakai kan yang 800. Nih, angkanya udah mulai beda nih. Di tanggal 15 Januari stoknya udah saldo akhirnya sudah mulai beda. Ya. 25057. Nah, kemudian 18 Januari beli 1000. Kita catat beli 1000 di saldo, nambah saldo ya. Dari tadi saldo yang lama kan 400 dan 500, kemudian ditambah 1000. Total saldo akhir 53769. Kalau metode MTKP. Nah, kemudian 21 Januari digunakan lagi 640 sesuai soal ya, 640. Nah, kalau tadi kan kita pakai kos dengan harga 27600 dan dengan harga 28035 ya di atas. Di sini karena MTKP, maka yang dipakai adalah yang terakhir dibeli dari yang 1000. Jadi 400 dan 500 tidak diganggu gugat ya, 400 500 tidak digunakan, tapi yang digunakan ada yang 1000. 1000 dikurang 640 kali 28712. Total sisanya 360. Sehingga total saldo akhirnya adalah 400 kali 27600 ditambah 500 kali 28035 ditambah 360 kali 28712. Jadi totalnya 35393820. Dan kos yang dikeluarkannya 640 kali 28712. 18375680. Jadi ini jawaban nomor 7. Nomor 7 jawabannya 18375. Jawabannya D. Kemudian nomor 9 jawabannya 35393. B. Gitu. Ya, beda tipis, tapi harus teliti. Ya, tetap harus teliti. Karena biasanya nanti udah bingung harganya pakai yang mana gitu. Ini kebetulan soalnya nggak banyak berubah karena bedanya di tanggal 15 kan ya. Nah, kalau soalnya udah beda dari atas, nah udah pusing Anda nanti. Itu. Kemudian saya lanjut lagi rata-rata berbobot di bawah. Bedanya rata-rata berbobot dengan yang di atas apa gitu. Ya, dia harus di rata-rata dulu sebenarnya. Nah, ini juga sama, saya akan pakai udah di tanggal 14 Januari sudah berubah cara ngitungnya. Jadi untuk rata-rata berbobot tanggal 2, 5, dan 11 karena sama persis dengan di atas. Ya sama karena memang belum ada perubahan ya, karena belum ada stok barang masuk intinya gitu. Atau belum ada atau masih keluar tapi menggunakan harga yang lama ya, karena belum berubah harganya. Nah, kemudian di 14 Januari kan ada pembelian tadi 800 kali 28 dapat 22428. Kemudian di saldo kita jumlahkan 400. Yang pertama kan masih dicatat 400
Kemudian yang 800 juga dijumlahkan dapat 22428. Nah, di sini ada yang beda. Kalau Anda lihat di sini ada yang beda. Yang pertama yang harus dilakukan adalah 11040 ditambah 22428 total 33468. Nanti 33468 dibagi 1200 dapat 27890. Kalau tadi kan saya nggak pernah menjumlahkan saldo cost unit ya, tidak pernah menjumlahkan cost per unit. Kalau ini dibuat rata-rata cost per unitnya. Inilah yang disebut dengan rata-rata berbobot sebenarnya. 27890 itu dari 33468 jumlah ini ya, jumlah saldo total dibagi unit dapat 27890. Gimana? Di situ bedanya. Nah, 27890 ini yang akan jadi harga untuk yang akan jadi cost unit untuk transaksi berikutnya. Nah, Anda lihat di tanggal 15 Januari terdapat pengeluaran 300 unit. 300 unit kali 27890, tidak dikali 27600 atau tidak dikali 28035, tapi pakai harga rata-rata. Itu 27890 dikali 300 dapat 8.367. Kemudian saldo akhirnya pun sudah ditotal nih. Udah pakai 900. Kalau tadi kan enggak, tadi itu kan diurut per data ya, 400, 500 gitu. Enggak. Kalau sekarang digabung. Karena sudah pakai harga rata-rata. Nah, Anda lihat tanggal 15 kan, saldonya 900 dikali 27890 dapat 25.001. Kemudian 18 Januari beli lagi 1000 kalau beli pakai harga beli ya, jangan nanti pas beli Anda pakai harga pertama atau pakai harga terakhir atau pakai harga rata-rata, enggak. Kalau beli tetap pakai harga beli sesuai real transaksi gitu. Cuman keluarnya yang beda ya. Nah, kemudian di sini 18 Januari, nah barang yang lama tetap Anda catat 900 kali 27890. Kemudian ada barang baru 1000, jadi totalnya 1900. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi setiap ada pembelian gini, rata-rata dilakukan penghitungan rata-rata berbobot. Jadi dijumlahkan. 25 ditambah 28 jadi 53. Udah mulai error. Jadi 53 dibagi 53813 dibagi 1900 dapat 28322. Nah, 28322 ini sudah harga rata-rata berbobot yang baru. Kemudian pas 21 Januari 640 dikali 28323 sama dengan 18.126.484. Nah, sebenarnya ini nggak ditanya ya, makanya nggak saya kasih tanda warna kuning, tapi ya kita hitung juga gitu loh, biar tahu. Nah, kalau kita lihat dari 3 metode ini, yang cost-nya paling besar adalah metode MTKP. Nah, yang cost-nya paling kecil metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Saya nggak nengok tadi. Ya, itu udah dapat ya. 900 itu dari 1200 dikurang 300. Ya, oke, gimana? Mudah kan ya? Bisa lah nanti. Makanya nanti dites. Saya tes kasih soal ya. Bisa ya nanti. Mudah-mudahan keluar ujian gitu ya. Jadi kalau keluar ujian bisa kan enak. Oke, terus ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menitan lagi ya. Formatif 3 yang belum.
Biasanya kalau keluar ujian paling cuma satu metode. Ini kan 3 metode. Gimana? Rata-rata berbobot 21 Januari. Rata-rata berbobot 21 Januari kan digunakan ya. Kita pakai data yang tanggal 18 Januari harganya. Ada nggak? Pakai harga 28 berapa tadi itu? Dua 323 kali 640. Mungkin agak error ya ininya ya. Suka gitu kalau share program itu kadang-kadang. Tapi yang ini penting ya, kalau misalnya siapa tahu nanti Anda kerja di bagian gudang atau kadang-kadang yang posisi-posisi itu kan banyak dibutuhkannya di perusahaan di Indonesia itu. Anda sudah paham caranya gitu. Ada pertanyaan lagi? Salah. Ya, kalau tidak saya lanjut dulu ke bagian tenaga kerja tadi ya. Nah, tenaga kerja ini yang mirip dengan bahan tadi ya, bahan baku tadi. Bahan tadi kan ada dua kan, bahan baku ke bahan baku, kemudian bahan penolong ke diakui di overhead. Nah, untuk tenaga kerja itu ada dua macam, langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu maksudnya yang benar-benar mengerjakan produk itu ya sampai jadi gitu. Ya biasanya tenaga kerjanya ya misalnya kalau di perusahaan garment ya yang membuat baju kan bagian yang motong, bagian yang jahit misalnya. Jelas gitu dia dapat ditelusur kerjaannya satu-satu gitu. Ya. Nah, tapi ada yang tidak langsung di pabrik. Tadi juga udah diberi contoh sama Mbak Eni tadi ya. Yang tidak langsung itu contohnya ya ada supervisor ya di perusahaan itu. Jadi sulit dilacak ke produksi karena dia mengontrol semua pekerjaan gitu. Dan biasanya costnya juga nggak terlalu banyak karena kan orangnya juga cuma 1-2 ya gitu. Tapi kalau tenaga kerja langsung itu kan untuk produksi itu ya bisa ribuan ya atau ratusan lah orangnya satu line produksi misalnya untuk menyelesaikan suatu produk ya. Nah, kemudian ya ini pengendalian jam kerja itu, pengendalian tenaga kerja kan ada jam kerja biasanya. Jadi kalau namanya saya untuk kartu ya, zaman sekarang kan sudah pakai smart card ya, udah pakai kartu ya, RFID dan sebagainya. Jadi tinggal setiap masuk kerja di touch gitu nanti kehitung misalnya. Kalau zaman dulu kan ada tuh, bahkan masih juga dipakai di Indonesia setahu yang timekeeping apa istilahnya itu ya. Nanti ada kartu setiap masuk ceklek gitu, nanti keluar ceklek lagi. Kalau sekarang kan sudah fingerprint ya,
fingerprint ya setiap Anda masuk atau pulang ya sudah jarinya sudah harus ditempel lah. Atau ada juga yang model pakai wajah ya, dilihat dari misalnya pakai mata ya, retina mata untuk absensi, macam-macam ya untuk absensinya, untuk penghitungan jam kerja itu. Sehingga nanti terhitung cost-nya. Ya, pakai jempol tangan tuh fingerprint. Ada lagi yang pakai retina mata itu nanti kita setiap masuk ngasih wajah terus nanti kehitung. Ya, tapi kalau di buku ini sih masih model lama, dia masih pakai kartu-kartu gitu. Sebetulnya ini real sekarang udah nggak. Ini ya nggak apa-apa untuk bahan untuk pelajaran, nggak masalah. Cuman sekarang udah lebih berkembang. Kemudian nah ini penjurnalannya ya tadi itu. Kalau misalnya kos tenaga kerja tidak langsung, cara menjurnalnya seperti ini. Kalau tenaga kerja langsung, produk dalam proses pada utang gaji dan upah. Kos tenaga kerja tidak langsung, overhead pabrik kendali ya. Dia masuknya overhead pabrik kendali pada utang gaji dan upah. Ya. Ini istilah yang dipakai oleh si pembuat buku ini, karena overhead pabrik itu banyak istilahnya. Kalau Anda ketemu nanti tiba-tiba ujian pakai kata-kata overhead pabrik sesungguhnya, ya sama aja dengan overhead pabrik kendali maksudnya itu. Kemudian, nah ini sih yang paling penting di bagian ini sebenarnya, masalah khusus ini. Bagaimana mengakui kalau waktu menganggur, tadi udah dijelasin ya sebagiannya, upah lembur, upah minimum dan insentif ya. Upah minimum dan insentif ada soalnya. Contoh soalnya juga ada di belakang di halaman berapa ya? 241 ya, untuk upah minimum dan insentif. Nah, upah minimum dan insentif ini yang nomor 2, halaman 241 itu di soal di halaman 2.44. Jadi cara ngerjakan 2.44 itu bisa dilihat di halaman 2.41. Tuh. Cara ngerjakannya nanti Anda bisa ini belum saya bahas, tapi kayaknya nggak cukup waktunya kalau saya bahas sekarang. Nah, tadi untuk upah premium itu maksudnya ada orang-orang yang mungkin karena prestasinya bagus dia dapat upah premium, atau pekerjaannya itu rapi gitu, lebih rapi dari yang lain gitu. Jadi dikasih upah premium. Padahal upah standarnya atau upah yang sudah dianggarkan perusahaan kan, misalnya contoh di sini upah reguler istilahnya 7.000 kan harusnya per jam, tapi ternyata dia mendapat 8.000 misalnya. Atau kadang-kadang upah premium tuh muncul karena pekerjaannya cepat, misalnya cepat dia ngerjakannya, yang harusnya misalnya 1 jam selesai 2, dia 1 jam selesai 5 misalnya, sehingga upahnya dibedakan gitu. Tapi ya itu, setiap ada perlakuan yang berbeda, pengakuannya selalu masuk ke overhead pabrik kendali ya. Karena kalau masalah tujuannya udah saya jelaskan tadi ya, tujuannya untuk supaya mudah mengontrol sebenarnya ya, bisa mengendalikan biayanya. Kemudian upah lembur itu tadi ada 3 macam nih masalah lembur itu. Ada yang dibebankan ke overhead kendali, ada yang dibebankan pada pekerjaan tertentu. Nah, kalau transaksinya umum dibebankan ke overhead kendali. Tapi kalau dibebankan pekerjaan tertentu itu bisa kasusnya karena mungkin pekerjaannya rumit misalnya. Misalnya contohnya kalau misalnya apa ya, garment tadi kan. Garment itu kan kalau berproduksi baju kan massal ya, dia buat baju ya misalnya atasan modelnya A misalnya sudah ada modelnya dikerjakan. Tapi tiba-tiba misalnya ada yang sifatnya pesanan khusus. Pesanan juga nggak banyak, tapi khusus, misalnya agak rumit gitu cara pekerjaannya. Ya contoh kalau di penjahit itu kan ada yang orang pesan baju biasa, kemudian ada yang pesan baju pengantin misalnya yang rumit gitu. Ini pekerjaannya ternyata butuh lembur misalnya. Nah, jadi beda tarifnya karena dikerjakan pakai lembur. Itu bedanya A dan B. Kemudian untuk C, diakui rugi itu ya mungkin karena apa, bisa jadi
karena ya kejadian tertentu sih di luar itu ya, di luar eh, karena misalnya kalau di sini kan mengulang pekerjaan ya, karena misalnya tadi udah dikerjakan ternyata salah, ya harus diulangi lagi, jadi rugi ya. Jadi tidak diakui ke overhead, tadi malah ke rugi. Kemudian waktu menganggur itu biasanya banyak perusahaan-perusahaan ya, contohnya kalau misalnya perusahaan itu tidak dapat order, nah karena sepi order jadinya eh, tidak ada pesanan, tidak ada pekerjaan, tapi kan harus digaji. Waktu menganggur itu istilahnya idle time ya, idle time ini ya itu waktu menganggur. Jadi karena harus digaji, jadi gajinya diakui sebagai overhead pabrik ya, overhead pabrik kendali. Kemudian upah minimum dan insentif. Upah minimum itu biasanya kalau di Indonesia itu kan ada UMK ya, upah minimum UMK misalnya sebulannya beda-beda kan per daerah ya, ada yang 2.400.000, ada yang 2 juta, ada yang 1,5. Sekarang Indonesia itu rata-rata UMK tuh 1,5 deh kayaknya minimum, kayaknya udah nggak ada lagi di bawah 1 juta. Sekitar 1,5 seingat saya. Paling tinggi itu Irian Jaya 2,6 apa 2,7. Itulah UMK di Indonesia tertingginya. UMK itu kan standar untuk SMA ya. Setelahnya kalau S1 udah beda gitu. Kemudian ya biasanya kalau UMK misalnya Tangerang berapa? Jakarta Tangerang beda. Jakarta tuh seingat saya 2,5 sekarang. Tangerang itu sekitar 24 kayaknya, nggak jauh beda. Bekasi, Tangerang. Nah misal 2,4 juta gitu sebulan. Nah 2,4 juta kan diharapkan dia berproduksi misalnya sekian 100 unit gitu. Kalau produksi dia kurang dari 100 unit, dia tetap dapat 2,4 misalnya. Nah nanti dihitung selisihnya, harusnya dia dapat 2,4 tapi gara-gara UMK harusnya dia cuma dapat 2,3 misalnya sesuai produksinya, ternyata karena UMK 2,4 jadinya perusahaan menanggung rugi 100.000 misalnya seperti itu. Nah itu rugi 100.000 nya itu diakui sebagai overhead pabrik kendali, karena kan perusahaan sudah punya hitungan produksinya berdasarkan jam ya, bukan berdasarkan UMK, tapi harus dibayar berdasarkan UMK gitu. Oke, itu dari saya. Tidak ada pertanyaan. Nanti masih ada satu kita, jadi minggu depan itu ya sebelum presentasi kita bahas PR sama bahas latihan dari saya, bukan PR, sama nanti yang 244 masih ada 3 soal. Itu dulu ya. Ya, cukup. Gak ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Nanti minggu depan Mbak Tini sama siapa tadi saya lupa yang presentasinya. Nanti kita bahas soal dulu baru presentasi. Ya, Mbak Rachel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.